seperti gerombolan yang menyerang pemerintah, padahal tidak. Saya bukan LSM penyerang pemerintah, saya ingin meluruskan hal-hal yang tidak benar untuk dibenarkan. Ya, waktu itu alasan saya memang saya lebih suka di eksekutif. Ternyata eksekutif tidak dapat, legislatif tertinggal, kacau itu ya. Jadi akhirnya pilihan saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Marilah kita bersodakoh dan terus bersodakoh, walaupun hanya dengan menanam dan pelihara pohon saja sodakohnya. Pasti sangat berguna bagi generasi kehidupan mendatang untuk anak cucu kita, insya Allah, amin. Berbicara masalah Pilpres kemarin, pesta demokrasi, di dalamnya ada pemilihan calon legislatif untuk duduk di kursi empuk di DPR RI. Salah ada yang berhasil dan juga yang gagal. Siapa yang gagal? Yaitu Kang Transtoto Handadari dari Partai Perindo, Dapil Jogja ya. Oke, tapi semangatnya luar biasa. Walaupun gagal, tetap aja akan melakukan kegiatan bagaimana cara memelihara hutan yang baik, yang benar. Dan cita-citanya sebetulnya masuk ke DPR itu ingin melakukan yang terbaik bagaimana untuk mengurus hutan, bukan mencari duit, bukan mencari popularitas. Yang jelas bagaimana memanfaatkan kehidupannya yang sudah 70 tahun ke atas mengurus hutan untuk generasi mendatang. Contohnya bagaimana? Begitu, yang baik dan yang benar. Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Tidak usah lama-lama, kita akan menyimak paparan pengalaman dari Kang Transtoto Handadari dalam rangka percalegan tersebut. Wih, luar biasa. Tauladan. Pokoknya ada 4 episode. Go, 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 go. Episode pertama. Brak. Sahabat saya Transtoto, sedikit ada yang ingin saya sampaikan terkait pileg atau pemilu. Termasuk itu sebuah pengalaman untuk saya. Saya yang kedua ikut pileg dan ini yang kedua gagal. Gagal karena apa? Ya tentu kita semua tahu. Banyak masalah yang mungkin saya memang tidak mampu, tetapi juga masalah lain, yaitu karena partai yang saya ikuti tidak lulus parliamentary threshold, tidak sampai 4%, sehingga saya harus terus terang terkapar gitu ya. Baik rekan-rekan semuanya, sebetulnya kenapa saya sangat berminat untuk menjadi anggota DPR RI. Kalau saya mau atau dulu mau beberapa puluh tahun yang lalu, saya sudah ikut pileg, tetapi waktu itu dengan tidak ingin jadi. Inginnya ya bukan inginnya, perintahnya hanya mencari suara untuk partai yang waktu itu saya ikuti. Sedangkan janji sebelumnya yang saya terima bukan janji, yang mungkin gambaran, you nanti masuk eksekutif, bukan legislatif. Jadi you sekarang tugasnya cari suara. Itu saya lakukan. Dan saya beberapa kali diminta untuk jadi. Beberapa kali oleh ketua DPD yang bersangkutan di Jawa Tengah diminta untuk jadi, dan saya bilang tidak, saya tidak berminat jadi anggota DPR RI. Itu salah satu. Kenapa nggak berminat? Ya waktu itu alasan saya memang saya lebih suka di eksekutif. Ternyata eksekutif tidak dapat, legislatif tertinggal, kacau itu ya.
Jadi akhirnya pilihan saya salah. Nah, selanjutnya saya tidak mau ikut politik. Saya selalu mengatakan teman-teman, kamu untuk menjadi orang yang saat ini tidak disukai rakyat aja kok membayar mahal. Tetapi saya keliru. Saya kemudian membuat LSM, yaitu antara lain Green Network Indonesia tahun 2009, kemudian ada Green Network Indonesia Berbangsa, ada macam-macam, termasuk yang terakhir ini namanya YPHI, Yayasan Peduli Hutan Indonesia, di mana diantaranya Pak Emil Salim sebagai pembina, Pak Jamaluddin juga demikian dan sebagainya. Jadi termasuk Pak Doni almarhum juga beserta kami. Waktu itu saya happy dengan LSM karena kita bisa bicara keras. Tapi suatu saat saya yang biasa menulis di koran Kompas mendapat hambatan untuk tidak bisa menulis karena dengan alasan tulisan saya keras. Pemerintah tertampar katanya. Tapi menurut saya tidak begitulah. Saya bicara apa adanya, kebenaran yang saya ajukan, kemudian kebaikan yang saya inginkan. Tetapi saya terus akhirnya dianggap seperti gerombolan yang menyerang pemerintah, padahal tidak. Saya bukan LSM penyerang pemerintah, saya ingin meluruskan hal-hal yang tidak benar untuk dibenarkan. Termasuk KHDPK itu ingin saya, itu adalah ide yang bagus dari Jokowi, tetapi pekerjaan itu terlalu tergesa-gesa, harus disiapkan dengan baik dan dirancang sesuai kemampuan hutan Jawa. Apa salah saya? Jadi kalau saya dikatakan menjadi penghalang kebijakan pemerintah mungkin juga benar, tetapi dalam rangka memberitahu bahwa ada hal-hal yang harus diikuti oleh kita semua. Contohnya yang paling gampang, hutan lindung itu tidak boleh, jangankan ditebang, diinjak aja tidak boleh. Lah ini dijadikan jagung, lah ya banjir ya toh. Lebih lanjut, saya mendapat kesan yang memang kalau saya berbicara sebagai LSM itu tidak efektif. Itu betul. Jadi ada yang bicara kepada saya bahwa untuk apa kamu bicara banyak di LSM, padahal kita punya mungkin DPR maksudnya ya. Karena apa? Kalau bicara di LSM itu seperti bicara di warung kopi. Saya pikir-pikir benar juga. Percuma saya keluar tenaga demikian, pikiran demikian, toh tidak ada yang mendengar. Jadi akhirnya saya mendaftar dan tertarik untuk masuk DPR. Bukan untuk kaya raya, bukan untuk mendapatkan uang gaji banyak atau apapun namanya. Saya hanya ingin memberi teladan bagaimana cara membela hutan yang betul, bagaimana kita berbuat yang baik untuk negeri ini. Dan saya tidak mengharap apapun. Dari dulu pun saya jadi dirut perhutani juga tidak mencari uang untuk hidup. Saya baktikan hidup saya untuk kebaikan. Dan itu menjadi bekal yang baik untuk nanti apabila saya terpilih. Tetapi harapan itu ternyata ya sia-sia. Karena memang ada faktor lain yang tidak bisa diabaikan.